Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Tidak ingin membayar 20 euro? Oke, sekarang bisa bayar 60 euro untuk kelasnya. Jadi ini terjadi seminggu yang lalu. Aku seorang pelatih pribadi dan bekerja di meja untuk gym komersial yang memenuhi kebutuhan dan memiliki penghasilan tetap. Bekerja di meja, aku tidak diperbolehkan untuk memberikan nasihat, melatih, atau membantu klien. Ada 3 pelatih di gym ini yang melakukan itu. Jadi seorang wanita dengan temannya datang dan meminta bantuan. Aku memberitahu mereka ketika aku tidak bekerja di gym. Aku dapat melatih mereka dan menunjukkan kepada mereka drill atau latihan seharga 40 euro per jam untuk mereka berdua. Itu masing-masing 20 euro per orang. Mereka setuju dan kami menjadwalkan tanggal. 2 hari kemudian mereka membatalkan karena salah satu dari mereka tidak bisa datang. Kami menjadwalkan tanggal lain, dan itu adalah minggu sore ini. Minggu pagi, aku mendapat pesan yang mengatakan sesuatu seperti ini. Temanku mengatakan kepada aku bahwa di gym ini kami dapat meminta saran kepada orang di meja secara gratis, dan mereka juga dapat membantu kami. Jadi membayar 40 euro adalah semacam penipuan, dan kami tidak akan datang. Aku memberitahu mereka baik-baik saja, mengetahui dengan baik bahwa mereka membutuhkan bantuan, dan orang lain yang bekerja dengan aku di gym ini bukan seorang pelatih, dan kami tidak diizinkan untuk membantu dengan latihan, dan satu-satunya bantuan yang akan dia dapatkan adalah dari pelatih resmi gym itu, biaya 60 euro per orang. Aku melihat omonganku kejadian 1 jam yang lalu, dan melihat mereka berdua duduk dengan pelatih menjelaskan kepada mereka cara kerjanya, dan mereka harus membayar masing-masing 60 euro. Aku tersenyum sepanjang waktu. Cerita kedua. Kamu ingin aku membuka kasus? Oke. Kejadian ini terjadi sekitar 1 jam yang lalu. Aku bekerja di industri travel, membuat kesepakatan dengan hotel. Salah satu sistem internal kami adalah Salesforce, yang menyebalkan. Omong-omong, persetan dengan Salesforce, di mana setiap hotel dibuat sebagai akun untuk dikelola. Aku bekerja dengan jaringan hotel terpusat, jadi sekitar 100 lebih hotel per jaringan. Kemarin, kami memiliki masalah yang mempengaruhi sekitar 31 hotel dari jaringan tertentu. Jadi aku mengumpulkan semua data yang diperlukan dan memasukkannya ke dalam email, lalu mengirimkannya langsung ke tim kami di kantor pusat yang bertanggung jawab untuk memeriksa hal-hal itu. Aku mengirim email karena tentu saja tidak ada opsi untuk membuat kasus untuk jaringan hotel dengan beberapa hotel yang terpengaruh, baik akun individu atau tidak sama sekali. Kejadian ini terjadi saat menegosiasikan deal besar dengan rantai ini, dan masalah ini berpotensi menunda penerapan kondisi baru yang telah kami negosiasikan selama lebih dari 6 bulan. Jadi aku mengirim email kemarin sore, dan karena perbedaan waktu antara tempatku dan kantor pusat, aku tahu aku tidak akan mendapatkan tanggapan sampai pagi ini. Pagi datang, dan tentu saja, aku mendapat tanggapan dari tim yang mengatakan bahwa mereka menutup kasusku sebagai tidak valid karena pihak eksternal yang dapat mengirimi mereka email. Untuk komunikasi internal, apapun semuanya harus melalui Salesforce. Tidak masalah bahwa aku mengirim semua info yang mereka butuhkan untuk bertindak dan menyelesaikan masalah. Omong-omong, juga akan menghemat waktu mereka dengan hanya berurusan dengan satu masalah. Jadi, apa malicious compliance-ku? Aku membuat satu tiket untuk satu hotel, di mana pada dasarnya aku mengcopy paste email asliku kepada mereka, dan kemudian melampirkan email asli dengan semua file yang relevan. Aku kemudian mengambil tiket itu dan mengcloning ke 30 akun lainnya. Format yang sama, copy paste yang sama dari email asli, lampiran yang sama. Jadi, karena mereka menolak untuk mengerjakan satu email untuk menyelesaikan masalah, mereka sekarang harus mengerjakan melalui 31 kasus, dan harus mengerjakan problem itu satu persatu. Dan ini baru tahap 1. Ada sekitar 60 lagi yang akan datang minggu depan. Sungguh gila bagaimana dunia ini bekerja. Oh iya, dan Salesforce persetan dengan kalian. Cerita ketiga. Tentu aku bisa menunggu. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Aku telah bekerja sebagai supir pengiriman untuk perusahaan suku cadang kecil di industri RV. Pikirkan suku cadang kurir van. Aku memiliki banyak pemberhentian dalam 20-30 hari yang terjadi ketika kalian tinggal di ibu kota RV dunia. Jadi suatu hari aku menuju ke salah satu pabrik favorit dengan pesanan skrup yang banyak dicari. Sebut saja pabrik 107. Aku menyukainya karena receivernya adalah orang yang sangat baik yang melayaniku dan membuat yakin aku tidak menunggu selamanya seperti tempat lain.
Hari ini dia telah diberi perintah oleh bosnya, yang berperan sebagai antagonis dalam cerita ini. Jadi aku berhenti di pabrik dan melihat di seberang jalan bahwa dia sedang sibuk. Dan akan lama, jadi aku melakukan apa yang biasa aku lakukan dan hanya menunggu. Sekitar 15-20 menit berlalu, dia masih bekerja, dan aku masih duduk. Di masa lalu ketika ini terjadi, aku hanya dapat menaruh semuanya ke troli dan berjalan ke kantor agar seseorang menandatangani dokumen dan aku akan membawa produk ke lokasi yang benar. Ini adalah saat aku bertemu dengan wanita idiot, maksudku bosnya. Percakapan berlangsung seperti berikut. Aku, bagaimana kabarmu? Berharap seseorang dapat menandatangani ini sehingga aku dapat memberikannya untuk mereka. Aku tahu ini adalah pesanan yang bagus. Bos, dengan siapa kamu? Aku, masukkan nama perusahaan di sini. Bos, dengan acuh, kenapa kamu terburu-buru? Aku, tidak terburu-buru, tetapi aku tahu ibu membutuhkan ini segera, dan penerima sedang sibuk. Aku sudah di luar sana sekitar 15 menit atau lebih. Bos yang lebih menyebalkan. Apakah kamu perlu aku keluar dan membelikan kamu jam tangan baru? Kamu baru di sini 5 menit, dan aku tahu karena aku bersamamu. Aku, ya, ibu bersamaku sekitar 10 menit setelah aku tiba di sini. Bos yang bahkan lebih menyebalkan. Ya, aku yang bertanggung jawab di sini, dan aku mengatakan kepada penerima untuk mengerjakan sesuatu yang lain, sehingga kamu harus menunggu. Paketmu bukan prioritas utama kami, jadi kembalilah ke trukmu. Aku menahan keinginan untuk menghancurkan wanita ini secara emosional. Tentu, aku bisa menunggu. Jadi aku kembali ke truk dan maju sedikit ke depan, sehingga pintu samping truk sejajar dengan jendelanya. Membukanya dan duduk di sana menatapnya. 20 menit lagi berlalu, dan bosku menelpon menanyakan mengapa tempat ini belum menerima skrup mereka. Aku mengatakan padanya apa yang terjadi, dan dia berkata, tetap di sana, aku akan mengurusnya. 10 menit berlalu, dan tiba-tiba dia keluar dari kantor berteriak memanggil penerima di radio, mengatakan dia seharusnya tidak meninggalkan aku menunggu begitu lama. Dan bos wanita itu akan menulis kepadanya untuk apa yang terjadi. Kemudian dalam langkah WTF, dia baru saja masuk ke mobilnya, dan pergi. Aku melihat penerima dan memastikan dia tahu bahwa aku tahu itu omong kosong, dan akan menjaminnya. Kami mengolok-oloknya selama 1 menit, dan kemudian berpisah. Dalam transaksi yang seharusnya memakan waktu 2-3 menit. Beberapa hari berlalu, dan aku menemukan pemilik perusahaan adalah teman golf bosku, dan dia langsung menelponnya. Ya, shit happens, dan wanita idiot itu mendapatkan masalah besar. Mereka menurunkan jabatannya, memotong gajinya, dan menskorsnya selama 2 minggu. Aku masih sering mengantar ke sana. Setiap kali wanita idiot itu melihatku, aku memberinya senyum lebar dan lambaian, dan semua yang dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya karena malu. Tentu saja aku bisa menunggu. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.